Hi guys, welcome to my channel. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ajeng yang suaranya false dan ngomongnya belepotan. Sorry ya guys, baru bisa di up hari ini. Waktu luang saya itu sebenarnya sih di hari Minggu aja guys, soalnya kan saya kerjanya itu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Tapi saya tetap bakal usahain buat update tiap hari Minggu guys. Maaf juga kalau misalnya belum bisa up seminggu 2 kali ya, karena hal-hal yang tadi itu. Saya juga pinginnya sih lebih sering upload videonya guys, kayak pas awal-awal gitu tuh. Cuma waktu awal-awal kan saya itu belum dapat kerjaan baru ya, jadi saya masih banyak waktu luang. Tapi mau gimana lagi ya. Jadi maafkan saya ya guys, sepertinya udah waktunya saya cari orang buat bantu saya sih sebenarnya. Paling nggak ya buat bantu-bantu ngedit videonya lah gitu. Baiklah, makasih untuk kalian yang mau mengerti. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan light novel ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler dan gak suka cara saya membawakan cerita, silakan berhenti menonton dan gak usah ninggalin komen sampah. Kalau kalian bukan sampah, pasti mengerti maksud saya. Simple toh? Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 384 sampai dengan 386. Oh iya guys, kalau kalian suka dengan gaya bercerita saya, please subscribe, kasih like kalian, dan share ke teman-teman kalian ya guys. Makasih. Selamat menikmati pertunjukan para badut guys. Cus. Sebelumnya, kita sudah bahas sampai klan Force of Justice mengirim Yeon Buso, Elder Penggiu, dan Biksu Nisati ke istana untuk berbicara pada Kaisar. Mereka berharap Kaisar mau mendengarkan usulan mereka dengan mengubah ajaran dan kepercayaan negeri itu dari Taois menjadi Buddha daripada Sky Demon Order, kultus iblis. Namun saat mereka sampai, pembersihan kuil dan ajaran Taois sudah berjalan sejak anggota kultus datang pada pagi harinya. Mereka pun berpisah dengan Biksu Nisati akan mencoba untuk menghalangi pembersihan kuil Taois. Kemudian Yeon Buso dan Elder Penggiu menemui Kaisar untuk membujuknya. Namun, Elder Sati yang saat itu telah sampai di kuil salah mengira dan menganggap Hubong yang memiliki energi Qi yang unik sebagai The Lord Kultus Iblis. Karena menganggap mereka nggak bisa saling bicara, Biksu Nisati yang halu memutuskan untuk menumbangkan The Lord yang ternyata hanya di level Superior Master. Tapi seseorang mencengkram lehernya dan membuatnya nggak berkutik. Dan orang itu adalah The Lord Kultus Iblis yang sebenarnya, Chun Yo-won. Seperti orang lainnya yang membuat masalah dengan Yo-won, Biksu Nisati harus kehilangan tangan kirinya. Buat Yo-won itu adalah sebuah pengampunan yang langka. Biasanya kan tangan kanannya kan yang langsung dipotong. Sementara itu, Yeon Buso dan Elder Penggiu sedang mendemonstrasikan kekuatan Yeon Buso yang katanya jenius. Yeon Buso mampu membuat 12 kasim berlutut dengan energinya. Mereka berharap Kaisar akan terpesona dan membatalkan niatnya untuk mengubah ajaran mereka. Tetapi Kaisar malah bersikap biasa saja dan berkata kalau The Lord Kultus Iblis mampu membuat 300 kasim berlutut hanya dalam satu gerakan saja. Melongoklah si Yeon Buso. 300 orang. Untuk sekejap, Yeon Buso bengong. Dia masih mencerna ucapan Kaisar. Di hadapannya ada 200 kasim dari Cardinal Spear. Mereka adalah para kasim terlatih. Seenggaknya mereka bisa disebut prajurit kelas 3. Memangnya bisa untuk menekan mereka semua di waktu yang bersamaan? Jika seorang pendekar dengan level Supreme Master dan mereka adalah anggota dari 17 pimpinan Force of Justice, mereka pasti bisa menundukkan ke 200 kasim itu dengan mudah, maksudnya mengalahkan gitu kan, pakai ya kungfu lah gitu.
Tetapi untuk membuat mereka semua berlutut hanya dengan satu gerakan saja dan dengan energi saja, itu adalah hal yang berbeda. Bahkan jika mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka hanya bisa menundukkan 100 paling banyak, 100 orang maksudnya. Ditambah lagi, meskipun mereka berhasil, mereka nggak akan bisa mempertahankan posisi itu terlalu lama. Normalnya, seseorang akan menggunakan energi mereka untuk menundukkan seseorang atau lawannya saat mereka berduel. Tujuannya untuk mengulur sedikit waktu untuk melakukan pertahanan, yang artinya untuk menundukkan 200 orang dan menahan mereka dalam waktu yang lama akan membutuhkan energi yang luar biasa besar. Jadi, itu tidak mungkin bisa dilakukan. Gimana pun rasanya sulit untuk menghiraukan perkataan kaisar. Rasanya terlalu dilebih-lebihkan kalau The Lord Cultus mampu membuat berlutut 300 orang sekaligus. Nggak percaya juga ini orang ya, padahal itu kaisar sih yang ngomong. Yuan Buso dan Peng Qiu bisa melihat bahwa kaisar sedang menunggu jawaban mereka sambil berharap. Tiba-tiba Yuan Buso berpikir jangan-jangan kaisar lagi nguji dia. Yuan Buso merasa kalau dia mengerti maksud sebenarnya kaisar berkata begitu, yaitu kaisar ingin secara tidak langsung menyuruh Yuan Buso untuk memperlihatkan kemampuan untuk menundukkan The Lord Cultus Iblis. Yang lebih lucu di sini guys, Yuan Buso sama sekali nggak berpikir kalau bisa saja Yowun mampu menundukkan 300 Kasim karena dia sudah mencapai level Divine Master seperti yang dikatakan oleh Elder Chongsu. PA ya ini berdua menolak untuk percaya gitu deh. Ujung-ujungnya yang nyesel we. Elder Peng Qiu pun berpikir sama seperti Yuan Buso. Intinya mereka harus menunjukkan kemampuan mereka untuk membuat kaisar puas. Seperti yang diperintahkan oleh Yimok, biar mereka bisa mengambil hati kaisar. Tentu saja Yuan Buso yang akan melakukannya karena dia lebih kuat dari Peng Qiu. Tapi tugas yang diberikan kaisar terlalu sulit. Saat itulah kaisar bertanya, "Gak bisa ya?" Dengan wajah kecewa yang terlihat jelas. Yuan Buso berpikir kalau Yowun adalah pria yang cerdas. Entah bagaimana Yowun bisa membuat kaisar takut padanya dari dalam lubuk hatinya. Pokoknya dari lubuk hati yang terdalam. Yuan Buso sangat percaya kalau dia dan Yowun adalah rival sejati. Dan kalau dia bisa mengalahkan Yowun sekarang, di masa depan nanti saat dia menjadi pemimpin utama Force of Justice, dia akan dikenal sebagai pendekar yang berjuang demi kepentingan Wulin di mata kaisar. Kayak dianggap sebagai pahlawan gitu deh, pret lah. Jadi dia nggak boleh kalah dari Yowun. Yuan Buso menyatukan tangannya dan berkata kalau tentu saja dia bisa. Tapi dia bakal menunjukkan sesuatu yang berbeda. Karena harga dirinya nggak ngizinin dia untuk mengcopy apa yang sudah dilakukan orang lain. Pret lah, padahal maneh tuh bisa oge. Kaisar penasaran. Saat itulah pedang yang tersembunyi di ikat pinggang 3 orang Kasim tercabut. Ketiga Kasim itu terkejut karena pedang mereka juk-juk tercabut sendiri dan melayang. Padahal mereka nggak merasakan energi apapun. Mata kaisar berbinar. Ketiga pedang itu melayang di udara seperti hidup. Para Kasim kaget karena itu adalah teknik pedang udara. Itu adalah teknik yang hanya bisa dilakukan oleh pendekar yang telah mencapai level Supreme Master. Para Kasim mulai ngegibah di antara mereka dan kaisar menoleh pada Admiral Sotesik untuk meminta penjelasan. Admiral Sotesik pun menjelaskan melalui telepati kalau itu adalah teknik tingkat tinggi. Dan seorang pendekar yang mampu melakukan teknik itu berarti kemampuannya hampir mendekati atau menyamai kelima pendekar terkuat se-Wulin. Di Wulin, hanya kelima pendekar terkuatlah yang diakui secara resmi telah mencapai level Supreme Master. Tentu saja selain mereka ada juga yang memilih untuk menyembunyikan kemampuan mereka. Dan bisa melakukan teknik itu di usia 30 tahunan adalah sesuatu yang luar biasa. Kaisar pun mengetahui mengenai kelima pendekar terkuat.
Karena pengawal pelindungnya yang mati melindunginya dulu termasuk 5 pendekar terkuat sewulin 90 tahun yang lalu. Dan di faksi Wulin, Kaisar dengar hanya pimpinan utama yang bisa menggunakan kekuatan itu, tapi bisa melihat putra tertuanya bisa melakukannya juga di ruangan singgasana adalah sesuatu yang mengejutkan. Dengan suara rendah, Kaisar bertanya pada Sotesik, apa The Lord Kultus Iblis termasuk dari 5 pendekar terkuat itu? Admiral Sotesik menggeleng dan berkata, yang dia tahu The Lord yang sebelumnya lah yang termasuk ke dalam 5 pendekar terkuat itu, yaitu Chun Yujong. 5 pendekar terkuat adalah para pendekar yang memiliki kemampuan luar biasa kuat. Tapi kenapa Lim Gyuhwa yang sebelumnya adalah salah satu dari 5 pendekar itu mati hanya dengan 3 kali serangan saja? Hanya mengingat itu saja Kaisar langsung merinding. Dan yang lebih bikin syok, para pendekar Wulin sama sekali nggak mengetahui kekuatan Yowun atau apa yang bisa Yowun lakukan. Ada perkataan seperti ini, seseorang yang memiliki kekuatan akan dikenal oleh dunia meskipun dia menyembunyikan kekuatannya. Mungkin seperti itulah Lord Kultus akan dikenal nanti. Sebagai seorang kaisar, Zhu Taiwan memang tidak mengerti bagaimana tingkatan ranking para pendekar di Wulin. Tapi dia yakin kalau suatu hari nanti nama Chun Yowun, seorang pria yang luar biasa kuat, akan terkenal sebagai yang terbaik di dunia. Mungkin itu sebabnya Kaisar sama sekali nggak terkesan dengan kekuatan Yeon Buso. Siapa yang akan menjadi yang terbaik di antara para pendekar terkuat itu ya? Bahkan kalau semua pimpinan Force of Justice datang ke istana dan menunjukkan kemampuan mereka, Kaisar tetap akan berpikir kalau mereka nggak ada apa-apanya dibandingkan Yowun. Sementara itu, Yeon Buso yang nggak tahu apa yang sedang dipikirkan Kaisar, sedang menimbang-nimbang kira-kira dia akan menunjukkan apa lagi agar hati Kaisar tergerak. Dia pun memutuskan untuk menunjukkan teknik terhebatnya. Yeon Buso berjalan 3 langkah ke depan dan menggambar lingkaran di lantai dengan kakinya, membuat para kasim bingung, kenaon eta si Ujang. Kemudian Yeon Buso berkata pada Kaisar kalau dia akan menundukkan semua kasim di ruangan itu tanpa melangkah sedikit pun dari dalam lingkaran. Kaisar akan mengatakan kalau begitu doang mah Lord Kultus Iblis juga bisa atuh. Tapi dipotong oleh Yeon Buso dengan menggerakkan tangannya, dan ketiga pedang yang masih melayang di udara mulai berputar di ruangan itu. Yeon Buso pun berkata pada para kasim, kalau mereka bisa memaksanya keluar dari lingkaran itu, dia akan mengakui kalau dia kalah. Para kasim bingung, maksudnya naon? Kata-kata itu terasa sombong sekali. Detik itu Yeon Buso menggerakkan tangannya dan ketiga pedang yang ada di udara bergerak dengan cepat melewati para kasim dengan meninggalkan banyak jejak lintasan. Suara lesatan pedang-pedang itu terdengar sangat jelas di telinga para kasim. Kalau mereka melangkah sedikit saja, mereka bisa tertusuk. Ke-200 kasim itu mengeluarkan pedang mereka untuk menghentikan ketiga pedang udara itu. Elder Penggiu mundur ke belakang agar tidak menghalangi Yeon Buso. Elder Penggiu merasa kalau pedang udara yang ditunjukkan oleh Yeon Buso akan berhasil untuk menarik hati Kaisar. Awalnya Yeon Buso memang mau melakukan Astagfirullahaladzim. Awalnya Yeon Buso memang mau langsung menggunakan kartu asnya itu. Tapi dia butuh waktu untuk mengumpulkan energinya dulu. Para kasim berusaha untuk menjatuhkan Yeon Buso. Nggak peduli sekuat apa Yeon Buso, tapi jumlah para kasim ada 200 orang. Jadi nggak akan semudah itu mereka ditundukkan. Namun Yeon Buso bergumam, Brilliant Sky Sword, dan mengangkat tangannya ke udara. Itu nama jurus ya guys. Seketika ketiga pedang udara yang dikendalikan Yeon Buso mulai melesat di antara para kasim meninggalkan hembusan angin. Hembusan angin itu terlihat seperti ledakan angin.
Tempat Yeon Buso berdiri menjadi pusat angin tornado itu. Para Qasim yang datang menyerangnya terpental dan jatuh. Saat itu Kaisar merasakan sedikit terkesan, oh lumayan juga. Jika The Lord Kultus Iblis memperlihatkan kekuatan iblisnya, maka Yeon Buso lebih memperlihatkan skill pendekarnya. Yang lebih mengejutkan, pakaian para Qasim terkoyak tanpa melukai mereka sedikit pun, yang mengartikan betapa handalnya Yeon Buso mengendalikan ketiga pedang itu. Elder Pengyu berpikir kalau tadinya dia pikir Yeon Buso akan mempertontonkan sesuatu yang hebat saja, tapi dia malah membuktikan kalau dia adalah monster saking kuatnya. Elder Pengyu nggak menyangka kalau Yeon Buso menguasai teknik tingkat tinggi sampai membuatnya nggak bisa berkata-kata. Kalau begini mah Kaisar pasti akan mengakui kekuatan Yeon Buso. Elder Pengyu yakin kalau mereka sudah pasti berhasil. Yeon Buso tersenyum puas. Ini adalah teknik yang diciptakan oleh ayahnya Yimok. Dengan ini, Kaisar pasti akan terkesan dengan kekuatannya, kan? Namun, ekspresi Kaisar mengatakan sebaliknya. Kaisar tampak kecewa, bukannya terkejut. Kaisar pun berkata, hebat sih, tapi udah cuma itu aja, nggak ada yang lain gitu. Kaisar nggak puas dengan apa yang diperlihatkan Yeon Buso, karena pengawal pelindungnya Lim Gyu-hwa bisa melakukan hal yang sama. Elder Pengyu bingung dengan reaksi Kaisar. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan Yowon sampai hati Kaisar sama sekali nggak bergerak setelah menyaksikan kekuatan Yeon Buso yang sudah di level Supreme Master itu. Elder Pengyu nggak tahu gimana dia harus mengatasi situasi di mana Kaisar yang sepertinya sudah nggak tertarik lagi pada mereka. Elder Peng berkata kalau yang diperlihatkan Yeon Buso adalah teknik yang bahkan kelima pendekar terkuat sewulin aja belum tentu bisa melakukannya. Tetapi Kaisar memotong ucapan Pengyu. Kaisar berkata, meskipun sekarang orang itu sudah mati, tapi pengawal pelindungnya dulu adalah salah satu dari kelima pendekar terkuat sewulin. Dan mereka berdua pasti tahu siapa Lim Gyu-hwa The Wave Sword. Tentu saja mereka semua tahu, pendekar yang dikenal sebagai Sword Emperor yang tidak terkalahkan 90 tahun yang lalu. Kaisar berkata kalau dia mengakui kalau Yeon Buso itu memang kuat. Tapi, apa dia bisa mengalahkan Lim Gyu-hwa hanya dengan 3 serangan saja? Yeon Buso kaget mendengar pertanyaan itu. Saat ini dia memang berada di level Supreme Master. Tapi apa dia bisa mengalahkan pendekar luar biasa kuat itu hanya dengan 3 serangan saja? Saat Yeon Buso terdiam karena ragu, Kaisar pun menyuruh mereka untuk pergi. Pergi dah gitu. Mereka tahu pasti akan sulit untuk meyakinkan Kaisar, tapi mereka nggak nyangka akan sesulit itu. Mereka berdua nggak sadar kalau pertunjukan Yeon Buso yang tadilah yang justru membuat Kaisar menjadi yakin dengan keputusannya. Ya iyalah, disuruh bikin 200 Qasim berlutut, malah ditunjukin yang lain yang udah biasa. Ya bego. Mereka pun panik karena sudah pasti ajaran dan kepercayaan kekaisaran akan berubah menjadi Sky Demon Order. Itu adalah hal yang memalukan untuk Force of Justice. Elder Pengyu nggak menyerah, kemudian dia berlutut dan memohon pada Kaisar. Namun saat itu tiba-tiba ada seseorang yang berteriak memanggil Kaisar. Yang mulia, temui saya. Nggak gitu sih. Admiral Sotesik melihat keadaan di luar. Ada apa sih? Dia melihat 2 orang Qasim dan seorang guru Taois berlarian dengan terburu-buru. Wajah mereka biru karena hampir kehabisan nafas. Mereka berlutut dan memberi kabar pada Kaisar. Kaisar dengan kesal berkata kalau mereka seharusnya nggak membuat kerusuhan begitu dan menanyakan ada apa lagi. Sepertinya hal ini bukan yang pertama kalinya. Sejak perubahan kepercayaan kekaisaran, banyak sekali guru-guru Taois datang untuk protes. Guru itu berkata, bagaimana bisa Kaisar mengubah ajaran dan kepercayaan negeri itu yang telah dibangun sejak Kaisar pertama dengan Sky Demon Order.
Dan bagaimana bisa Kaisar membiarkan orang-orang kultus menghancurkan kuil Taois? Mendengar itu, wajah Elder Penggiu mengeras. Dia punya firasat buruk. Sebenarnya sejak tadi dia merasa ada yang aneh karena Biksuni Sati belum kembali juga. Apa ada masalah saat dia menghentikan penghancuran kuil? Saat itu Yuan Buso menarik kerah guru Taois itu dan bertanya apa Lord Kultus Iblis juga ada di kuil itu. Guru itu yang kaget malah bertanya bagaimana Yuan Buso bisa tahu. Padahal Yuan Buso hanya bertanya karena penasaran. Jadi dia beneran ada di sana. Bukannya ini bisa menjadi penyelesaian masalah yang baik. Entah bagaimana Kaisar seperti terpengaruh oleh Yowun. Jadi jalan keluarnya kan gampang kalau Yowun ada di istana juga. Tinggal kalahin aja si Yowun. Dia harus menunjukkan kalau dirinya lebih kuat dari Yowun kan. Beres dah. Teorinya gampang. Ini adalah kesempatan yang gak boleh dia lewatkan. Yuan Buso menjelaskan rencananya pada Elder Penggiu yang masih berlutut. Mendengar itu, Elder Penggiu ragu-ragu. Tetapi akhirnya dia setuju. Daripada buang-buang waktu di situ untuk meyakinkan Kaisar yang keras hatinya, mereka pun undur diri. Tetapi Kaisar tahu apa yang akan mereka lakukan melihat betapa berbinarnya mata Yuan Buso saat tahu kalau Lord Kultus Iblis ada di istana. Kaisar dan orang-orang istana berpikir, dasar orang-orang bodoh. Mereka adalah tipe orang yang harus merasakan sendiri kekalahan yang menyakitkan, baru bisa menyadari kalau mereka bukan apa-apa, hanya serangga jika dibandingkan dengan Lord Kultus Iblis. Benar juga. Mereka ingin menghentikan Yuan Buso dan Elder Penggiu, tapi mereka bisa apa? Para Kasim hanya menghela nafas mereka. Ada perkataan, terlalu banyak ingin tahu akan memperpendek umurmu. Right. Beberapa orang berlari menuju kuil Taois istana. Yang paling depan adalah Kasim Kardinal Spear yang diikuti oleh Elder Penggiu, Yuan Buso, dan prajurit dari keluarga Peng. Sesaat sebelum mereka pergi dari ruangan singgasana, Kaisar memperingatkan mereka kalau Yowun bakal menundukkan mereka juga. Mereka nggak ngerti apa maksud kata-kata Kaisar, tapi ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. Blow on sumpah, ya udahlah, yang blow on mereka ini. Mereka berpikir kalau mereka berhasil menundukkan Yowun, maka mereka bisa mengubah hati Kaisar. Kaisar memang gak memperlihatkannya, tapi Kaisar takut dengan Lord Kultus Iblis. Bahkan setelah Kaisar melihat kekuatan Yuan Buso pun, Kaisar tetap memilih Kultus Iblis. Sebenarnya seperti apa sih Lord Kultus ini? Elder Penggiu bertanya pada Kasim yang menjadi pemandu mereka. Apa si Kasim pernah melihat Lord Kultus Iblis? Si Kasim mengangguk. Si Kasim dengan merinding berkata kalau dia nggak akan pernah melupakan pengalaman bertemu dengan Lord Kultus Iblis saat itu. Si Kasim juga adalah seorang pendekar yang mumpuni, dan dia telah bertemu dengan bermacam-macam pendekar di Wulin, bahkan pernah berduel juga. Tapi pria yang dia lihat di ruangan bawah tanah kuil makam itu sangat berbeda dengan semua pendekar yang pernah ditemuinya. Si Kasim menambahkan kalau Lord Kultus bukan manusia. Dia lebih pantas disebut sebagai monster atau bahkan dewa iblis. Yuan Buso mengerutkan keningnya. Lah, si Kasim ngomong hal yang sama seperti Elder Chongsu. Yuan Buso menjadi semakin bersemangat karena akan bertemu dengan lawan yang bisa menandinginya. Ya, terus aja lu ngehalu. Mereka pun akhirnya bisa melihat bangunan yang seperti kuil. Mereka sedikit merasa aneh. Mereka pikir bakal ada suara-suara keributan pertarungan karena Biksuni Sati belum kembali. Tapi tempat itu malah sepi. Namun dari celah gerbang kuil terlihat para biksuni yang sedang berlutut. Mereka adalah para murid klan Hangsan. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Seharusnya Biksuni Sati ke situ untuk menghentikan pembongkaran kuil, tapi malah terlihat seperti mereka yang dikalahkan. Apa yang terjadi pada Biksuni Sati? Tiba-tiba Elder Penggiu merasa marah. Tadinya dia pikir akan menyerahkan segala urusan pada Yuan Buso untuk membuat Yuan Buso bisa menarik perhatian Kaisar.
Tapi sepertinya dia pun harus menunjukkan kekuatannya. Gue akan mengiring para pengikut kultus dan menyerahkannya pada Yonbuso, dan gue sendiri yang akan menyerang The Lord Kultus, pikir Elder Peng. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kehormatan sebagai anggota Force of Justice. Elder Peng mengeluarkan pedang warisan keluarganya, Thunderbolt Blade. Elder Peng memerintahkan anak buahnya untuk bersiap menyelamatkan saudara-saudari mereka. Para prajurit keluarga Peng menjadi bersemangat. Elder Peng pun berkata kalau dia akan menyerang duluan, dan Yonbuso menyetujuinya. Ya, jur mantok dah gitu. Mereka pun langsung menyerbu, dan dalam sekejap Elder Peng telah memasuki gerbang. Yonbuso yang menyusul tiba-tiba merasakan sesuatu yang membuatnya merinding. Yonbuso bingung, energi apa ini? Saat itulah terdengar teriakan kencang dari dalam kuil. Yonbuso dan para prajurit keluarga Peng yang kaget langsung buru-buru memasuki kuil juga hanya untuk melihat Elder Pengyu yang tadi masuk dengan semangat berkorbar sedang berlutut di depan seseorang. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Yonbuso menyadari tangan kanan Elder Pengyu nggak ada, dan darah mengucur deras dari potongan yang masih baru itu. Para prajurit keluarga Peng syok dan terbakar amarah, kemudian berusaha untuk menyerbu tetapi dihentikan oleh Yonbuso yang sama marahnya. Yonbuso melihat pada orang yang berdiri di hadapan Elder Peng. Seorang pemuda dengan rambut hitam panjang dan berkulit putih berdiri di sana. Dan yang membuat Yonbuso kaget, tangan Elder Peng yang hilang ada di tangan pemuda itu. Pemuda itu menyibakkan rambut panjangnya dan berkata, "Berisik banget ya. Sepertinya hari ini akan ada banyak tangan untuk dipotong." Anjir. Kita kilas balik dulu ke kejadian saat Elder Pengyu memasuki gerbang neraka. Gerbang kuil. Gerbang neraka. Keluarga Peng. Mereka adalah salah satu keluarga yang berpengaruh di Jianghu. Bersama dengan saudara tirinya, mereka mengubah keluarga itu menjadi salah satu dari keluarga yang kuat. Maksudnya itu mereka memiliki prajurit. Meskipun Pengyu sudah bergabung dengan Force of Justice, tapi dia sangat berambisi. Memang dia tidak sekuat saudara tirinya dalam ilmu bela diri, tetapi dia menginginkan posisi pemimpin ketiga di Force of Justice, karena itu adalah posisi yang menjadi tulang punggung Force of Justice. Dan untuk mendapatkannya dibutuhkan kerja keras. Pengyu berpikir akan menjadikan kasus sekte Blood God Six Martial sebagai batu loncatan. Namun tidak jadi karena ternyata sekte Blood God Six Martial sangat misterius dan sangat kuat. Pasukan keluarga Peng gak akan bisa menaklukkan sekte kuat itu. Tiba-tiba saja kesempatan itu datang, yaitu saat isu digantinya ajaran dan kepercayaan kekaisaran dari Taoist menjadi Sky Demon Order. Alasannya apa? Bagaimana hal itu bisa jadi kesempatan? Alasannya ada dua. Satu, The Lord Kultus Iblis yang memasuki istana, dan dua, Elder Chongsu yang pergi ke istana sebagai perwakilan Force of Justice. Maksudnya naon? Elder Chongsu jatuh ke dalam masalah yang berat dan memutuskan untuk mundur dari posisinya sebagai salah satu pimpinan. Udah jelas bakal ada perubahan posisi pimpinan untuk menggantikan posisi Elder Chongsu. Dan Elder Peng pun bisa naik posisinya. Tapi itu semua gak cukup. Dia ingin secepatnya berada di posisi pimpinan ketiga dengan cepat. Terlalu serakah itu gak baik, Cuk. Namun kesempatan itu datang. Kalau dia bisa memperbaiki kesalahan Elder Chongsu dan mendapatkan kembali kepercayaan kaisar pada mereka, maka dia bisa mendapatkan posisi yang tinggi. Tetapi ada sesuatu yang terlewatkan olehnya. Sebelum Elder Chongsu mundur dari posisinya, dia sudah berkali-kali mengatakan pada para pimpinan yang lain bahwa The Lord Kultus Iblis adalah seorang monster, dewa iblis. Tapi nggak ada seorang pun yang percaya. Memang terlihat mustahil kalau seorang pendekar yang beberapa bulan yang lalu berada di level superior master
Juk bisa mencapai level Divine Master hanya dalam waktu hitungan bulan. Tapi dia tetap harus berhati-hati. Elder Chongsu, si Kasim, bahkan sampai Kaisar aja terlihat takut pada The Lord Kultus Iblis. Sepertinya The Lord Kultus memiliki bakat yang lumayan palelupeang. Pahit-pahitnya dia berada di level Superior Master tahap akhir. Kalau memang begitu, akan sulit untuknya yang berada di level di bawahnya untuk menundukkan Yowun. Elder Pengyu memasuki gerbang kuil dan langsung mengamati situasi untuk mencari lawan yang bisa dihadapinya. Di tangga yang ada di depan kuil, ada 2 orang pria. Yang satu sangat tinggi dan berbadan kekar, kemudian yang satunya mengenakan jubah bertudung biru. Elder Peng tahu kalau mereka berada di level Superior Master. Elder Peng menebak kalau pria berbadan besar dan berjanggut yang tadi, yang sepertinya seumuran dengannya adalah The Lord Kultus. Ngakak guys. Itu kan si Gewang He. Tetapi pria bertudung biru sepertinya masih muda dan ada energi yang aneh terpancar darinya. Elder Peng memutuskan kalau pria besar yang dianggapnya sebagai The Lord yang akan menjadi lawannya nanti. Dia bisa menghabisi pria bertudung dengan mudah juga nanti. Tetapi sebelum dia menyerang The Lord, dia harus membunuh para pengikut kultus dulu untuk memberi semangat pada pasukannya. Bahkan para pengikut kultus pun memiliki emosi. Semangat mereka pasti akan turun kalau melihat salah satu dari mereka ada yang mati. Blow on itu malah sama aja dengan menuang minyak ke dalam api, dodol. Dalam sekejap, Elder Peng melihat seorang pemuda sedang berdiri di halaman. Gak seperti para pengikut kultus yang lain, pemuda itu mengenakan jubah hitam mewah dan energinya biasa saja. Sepertinya dia adalah guru atau anggota dengan posisi menengah. Pengyu pun menemukan korbannya dan tanpa babi bu langsung menyerang pemuda itu. Elder Peng mencoba untuk memenggal kepala pemuda itu dengan 1 kali tebasan. Saat itu Yeon Buso dan pasukannya akan memasuki kuil. Maksudnya saat itu terjadi. Namun rencananya hancur berantakan. Pedangnya yang seharusnya menebas kepala pemuda itu, ternyata hanya menebas bayangan pemuda itu yang tertinggal. Mata Elder Peng besar. Dia juga bisa bergerak sangat cepat. Tapi dia nggak pernah melihat seseorang yang bisa bergerak dengan cepat sampai meninggalkan bayangan seperti itu. Elder Pengyu mencari kemana perginya pemuda itu. Di mana? Sorry guys. Saat itu, seseorang mencengkram pergelangan tangan kanannya. Pemuda itu sudah ada di sisi kanannya. Di saat Elder Peng akan bergerak menghindar, tiba-tiba dia merasakan kengerian yang luar biasa. Instingnya mengatakan kalau dia harus menghindar bagaimanapun caranya. Elder Peng berusaha untuk melepas cengkraman pemuda itu untuk membuat jarak. Namun tubuhnya bahkan gak bisa bergerak. Gak hanya itu, Elder Peng melihat tangan pemuda itu telah diselubungi oleh Force Chi biru dan mengarahkannya pada pundak kanan Elder Peng. Slash! Teriakan kesakitan memenuhi halaman kuil itu. Itu pertama kalinya Elder Peng merasakan sakit seluar biasa itu. Rasanya sakit sekali sampai-sampai air matanya akan keluar dari seluruh tubuhnya. Tapi pemuda yang memegang potongan tangannya berkata dengan dingin, berlutut. Terlepas dari hilangnya keseimbangan karena tangannya hilang satu, Elder Peng merasakan tekanan energi yang sangat kuat yang membuatnya berlutut. Elder Peng merasa putus asa pada pemuda yang seperti monster itu. Gimana bisa dia melakukan hal itu di halaman istana, pikirnya bingung. Elder Peng tiba-tiba teringat pada kata-kata Elder Chongsu yang berkata kalau The Lord Kultus Iblis adalah dewa iblis. Elder Peng mengangkat kepalanya dengan mata bergetar dan melihat pada pemuda di hadapannya. Wajah yang putih dan mata yang tajam. Perasaan terintimidasi yang dirasakannya bukan main-main.
Tetapi mau dipikir bagaimanapun itu sama sekali nggak masuk akal. Seorang pendekar level superior master dikalahkan hanya dengan energi biasa saja. Jadi inikah kekuatan Divine Master? Peng Giu merasa dia sangat bodoh. Baru sekarang sadar loh, ya Allah. Dari semua orang yang ada di kuil itu, kenapa dia malah menyerang The Lord Kultus Iblis? Ya salah sendiri loh. Peng Giu sampai kehilangan kata-kata. Saat itulah Yeon Buso dan pasukan keluarga Peng memasuki gerbang kuil. Yowun menyibakkan rambutnya dan berkata, "Berisik sekali ya, sepertinya hari ini akan ada banyak tangan yang dipotong." Yeon Buso menatap Yowun dengan mata bergetar. Dia nggak pernah menyangka kalau Elder Peng Giu akan secepat itu dikalahkan. Yeon Buso melihat ke sebelah kanan dan syok. Dia melihat para biksuni dari klan Hangsan sedang berlutut, dan yang berada di paling depan barisan adalah Biksuni Sati. Bagaimana bisa pendekar pedang sehebat Biksuni Sati sekarang sedang berlutut? Biksuni Sati terkena totokan sehingga membuatnya nggak bisa menggerakkan tubuhnya yang berlumuran darah. Tapi dia mencoba untuk mengatakan sesuatu. Jangan mencoba melawan pemuda itu. Tapi dia nggak bisa menggerakkan mulut dan lidahnya. Tiba-tiba para pengikut kultus iblis memblokir pintu gerbang. Dan di tengah-tengah ada seseorang yang mengenakan topeng unik. Dia adalah Maragiom, si dewa kematian. Aksi itu seperti mengatakan kalau silahkan masuk, tapi jangan harap bisa keluar lagi. Biksuni Sati merasa khawatir terhadap Yeon Buso, putra pertama pimpinan utama Force of Justice. Harapannya hanya pada Yeon Buso, tapi sepertinya Yeon Buso punya pemikiran lain. Karena nggak seperti pasukan keluarga Peng, Yeon Buso berfokus pada Chon Yowun. Yeon Buso bisa langsung mengetahui mana The Lord Kultus hanya dalam sekali lihat. Hanya ada satu orang yang tidak bisa dia rasakan energinya, meskipun Yeon Buso sudah berada di level Supreme Master tahap awal. Abaikan usianya, pemuda itu memiliki aura kemuliaan yang memberi kesan bahwa hanya dirinya yang boleh memutuskan sesuatu di situ. Yeon Buso nggak bisa menjelaskan dengan pasti, tapi dia tahu kalau pemuda itu sudah pasti The Lord Kultus Iblis. Tubuh Yeon Buso gemetar karena terlalu bersemangat. Dia akan kecewa kalau The Lord Kultus tidak seperti yang diharapkannya. Pemuda itu lebih kuat darinya karena dia bahkan gak bisa menebak seberapa kuat pemuda itu. Akhirnya dia bertemu dengan rivalnya. Bagi Yeon Buso, itu adalah sesuatu yang membahagiakannya bisa bertemu lawan yang membuatnya merasa gelisah, sampai-sampai berpikir ya udahlah kalau gue ngelawan lu harus mati, mati aja dah gitu. Yang penting gue bisa ngelawan lu. Yeon Buso mengeratkan cengkramannya pada pedang yang sedang digenggamnya. Dia ingin sekali mengayunkan pedangnya, tapi Yeon Buso gak bodoh. Dia menyatukan tangannya dan memperkenalkan dirinya sebagai Yeon Buso, putra pertama pimpinan utama Force of Justice dan ketua klan North Justice Blade. Ada 4 grup pendekar yang berpengaruh di Force of Justice. Salah satunya North Justice Blade yang beranggotakan para pendekar terbaik dalam Force of Justice. Mereka grup yang sangat kuat sampai-sampai bisa membunuh para pengikut kultus saat perang di masa lalu. Mendengar itu, Go Wang Hol terkejut karena Yeon Buso disebut-sebut sebagai calon 5 pendekar terkuat di generasi baru ini. Gak hanya di Jianghu, melainkan di seluruh dunia murim. Sepertinya sekte Wulin sangat terguncang sampai-sampai mengirim Yeon Buso ke istana. Ya memang sih perubahan ajaran dan kepercayaan negara yang gak pernah berubah selama 200 tahun pasti akan membuat semua orang terguncang. Chun Yo-won sudah bisa menduga kalau Wulin pasti akan segera bereaksi. Itu sebabnya setelah dia kembali ke Gunung Selaksa dan menyelesaikan tugas-tugasnya, Yo-won langsung memutuskan untuk balik lagi ke istana. Sepertinya keputusannya tepat. Di masa akademi, Yo-won selalu dibanding-bandingkan dengan Yeon Buso oleh para elders. Katanya ada seseorang yang jenius seperti monster di Jianghu. Tapi bodoh amat dengan itu semua.
Yeowon melempar potongan tangan Elder Pengyu ke tanah dan melangkah maju. Yeowon hanya baru berjalan beberapa langkah, tapi hal itu membuat prajurit keluarga Peng mundur secara refleks, ciut mereka. Bukan hanya karena mereka tahu kalau Yeowon adalah The Lord Kultus Iblis, tapi ketika mereka memasuki gerbang kuil, mereka merasakan sesuatu yang aneh. Dengan suara tenang, Yeowon berkata, jadi Yeon Buso adalah perwakilan Force of Justice. Meski ragu, Yeon Buso hanya berkata kalau sekarang anggap saja seperti itu. Yeon Buso melirik pada kedua elder dan melihat kalau keduanya terluka parah oleh musuh mereka. Dengan dingin, Yeowon berkata kalau mereka sudah siap untuk mengatasi serangan. Maksudnya kalau mau perang, hayu gitu. Mendengar itu, Elder Peng sadar kembali. Mereka lah yang merencanakan penyerangan ini agar Kaisar bisa terbujuk dan mendapatkan kembali kepercayaan Kaisar pada Wulin. Tetapi rencana itu dibuat berdasarkan pemikiran kalau The Lord Kultus lebih lemah dari Yeon Buso. Pada kenyataannya, Yeon Buso nggak akan bisa menangani The Lord Kultus. Meskipun Yeon Buso disebut-sebut sebagai calon kandidat 5 pendekar terkuat di generasi baru itu, dan bahkan disebut sebagai monster, namun keduanya berada di level yang jauh berbeda. The Lord Kultus Iblis adalah seseorang yang bahkan jika 5 pendekar terkuat sewulin saat ini menyerangnya secara bersama-sama, mereka akan kesulitan untuk menundukkannya. Elder Peng berusaha mengirim telepati pada Yeon Buso agar mereka menyerah saja soal ajaran dan kepercayaan, karena The Lord Kultus sangat berbahaya. Tapi Yeon Buso hanya menggelengkan kepalanya. Sebelum Elder Peng mengatakan sesuatu lagi, Yeon Buso berjalan ke depan dan menundukkan kepalanya kemudian berkata kalau dia meminta maaf karena telah menyerang kuil itu. Elder Peng syok. Lah kok gue kira nih manusia mau sok-sokan ngelawan Yeowon, tapi malah mundur, pikir Elder Peng. Yeowon bahkan kaget juga dengan reaksi Yeon Buso yang gak sesuai sama sikapnya, yang sedari tadi dia memasuki kuil dipelototin terus Yeowon sama Yeon Buso. Yeon Buso menjelaskan kalau dari sisi mereka, perubahan ajaran dan kepercayaan yang telah dianut sejak zaman berdirinya kekaisaran membuat syok semua orang. Itu sebabnya mereka datang ke istana untuk menemui kaisar dan memintanya untuk mempertimbangkan kembali. Dan mereka nggak bermaksud untuk melakukan cara ekstrim seperti ini. Apa yang dikatakan Yeon Buso memang benar. Intinya Yeon Buso mau menyelesaikan masalah dengan berpolitik, bukan pakai gelut gitu. Saat Yeowon yang memancarkan energi yang mengerikan mulai fokus pada perkataan Yeon Buso, dia pun melanjutkan. Bukankah Kultus dan Force of Justice sedang menjalin aliansi untuk menaklukkan musuh yang sama? Gak mungkin kan kalau The Lord Kultus akan menghancurkan aliansi hanya karena masalah ini. Elder Peng dan Biksuni Sati merasa lega. Mereka tadinya mengira kalau Yeon Buso menundukkan kepalanya untuk menyelesaikan masalah secepatnya. Tapi tetap dia bisa menggunakan otaknya juga. Dia membuktikan kalau dirinya bukan hanya jago di bidang bela diri saja. Yeon Buso melanjutkan kalau mereka akan mengalah demi aliansi. Jadi dia berharap kalau The Lord Kultus bisa melepaskan kedua elder dan para murid mereka. Biksuni Sati memohon Yeon Buso dalam hati. Mereka memang harus menyerah soal ajaran dan kepercayaan. Toh hati kaisar akan tergerak kalau mereka bisa menundukkan The Lord Kultus. Tapi mereka nggak bisa melakukan itu di istana di mana para prajurit Kultus berada. Jadi lebih baik kita mengumpulkan kekuatan dulu. Itu adalah tawaran yang nggak akan bisa ditolak Kultus Iblis. Normalnya, untuk bisa melawan sekte Blood God Six Martial, Kultus nggak akan mau merusak hubungan aliansi dengan Force of Justice. Yeon Buso pun memohon pengertian Yeowon dengan menundukkan kepala lagi dengan sopan. Namun Yeowon berkata kalau Yeon Buso sudah salah paham akan sesuatu. Ketiga badut itu kaget, loh kok reaksinya begini. Chun Yeowon berjalan perlahan mendekati Yeon Buso, selangkah demi selangkah sambil berkata, kalau ajaran dan kepercayaan yang akan dianut negara, keputusannya berada di tangan kaisar.
Jadi meskipun Force of Justice nggak bisa menerimanya, bukan masalah buat siapapun. Dan karena permasalahan itu tidak dapat diganggu-gugat, jadi bukankah Force of Justice hanya mencari-cari alasan saja? Yeonbuso tidak bisa berkata-kata. Yewon melanjutkan kalau dia merasa kecewa sekali. Force of Justice nggak mau aliansi menjadi rusak tapi nggak mau melakukan apapun. Dan malah bermain dengan kata-katanya. Chun Yo-won yang menghampiri Yeonbuso hanya berjarak 10 langkah dari Yeonbuso saat Yewon mengeluarkan White Dragon Blade-nya. Yeonbuso menjadi panik dan berusaha menghentikan tentang aliansi ini. Tapi Yewon memotongnya dan berkata, jangan mengucapkan omong kosong. Gue bakal ambil satu tangan lu, atau lu juga bisa ngelakuin hal yang sama ke gue. Intinya gak usah banyak bacot lu, sini serang. Energi mengerikan mulai terlepas ke sekeliling. Insting Yeonbuso mengatakan kalau dia harus melawan. Yeonbuso gagal untuk membebaskan kedua elder tanpa harus melukai siapapun. The Lord Kultus adalah tipe orang yang sulit untuk dihadapi. Ujung-ujungnya malah berakhir seperti yang Yeonbuso mau dari awal, yaitu berduel dengan Yewon. Kedua elder tampak merasa bersalah karena Yeonbuso harus berduel dengan orang yang lebih kuat darinya. Sepertinya mereka memang udah ditakdirkan untuk berduel. Pede amat lucu. Yeonbuso pun mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya pada Yewon. Kemudian ngebacot soal orang jenius bla 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 bla. Slash! Sebuah energi dingin menebas tangan kanan Yeonbuso. Saking cepatnya Yeonbuso bahkan gak tahu apa yang sudah terjadi. Sampai tangan kanannya yang memegang pedang jatuh ke tanah. Pluk! Dan darah mulai mengucur deras. Yeonbuso baru menyadari apa yang sudah terjadi. Yewon berkata dengan suara dingin kepada Yeonbuso yang masih berteriak kesakitan. Kalau lu jenius terus kenapa? Gue harus bilang wow gitu. Meski kesakitan, Yeonbuso mundur dan menjaga jarak. Dia tahu seenggaknya dia bakal kesulitan bertahan karena perbedaan kekuatan mereka. Tapi Yeonbuso gak menyangka kalau dia akan kehilangan satu tangannya. Dia bahkan gak bisa melihat pergerakan Yewon. Sudah jelas serangan Yewon dilakukan dari arah depan, yang artinya Yeonbuso terlambat untuk bereaksi. Chun Yo-won menginjak potongan tangan kanan Yeonbuso dan berkata dengan arogan, gue udah dapat bayaran gue, masih mau lanjut? Mendengar itu Yeonbuso yang biasanya selalu kalem menjadi marah dan merasa kalau Yewon menghinanya. Yeonbuso pun menotok titik darahnya untuk menghentikan pendarahan. Dia harus menghindari pertarungan jarak dekat. Saat ini dia memang sudah menjaga jarak dengan Yewon. Dia pun menggerakkan tangan kirinya dan kedua pedang yang ada di punggungnya dan pedang yang ada di tangannya yang terpotong langsung melayang. Dia mengendalikan 3 pedang sama seperti yang dia lakukan di hadapan Kaisar. Dia pun mengendalikan ketiga pedang itu untuk menyerang Yewon. Yeonbuso sangat bangga dan percaya diri pada teknik yang diajarkan oleh ayahnya Yimok. Meskipun dia The Lord Kultus Iblis, Yewon pasti nggak akan bisa menghindari serangan ketiga pedang udara tanpa terluka sedikit pun. Pikirnya sih begitu. Tapi terjadi sesuatu yang mengejutkan. Chun Yo-won merentangkan tangannya ke arah di mana ketiga pedang udara itu melesat ke arahnya. Ketiga pedang udara itu berhenti di hadapan Yewon. Yeonbuso bingung. Dia pun berusaha menaikkan tenaga dalam yang mengendalikan ketiga pedang udara itu, tapi sia-sia pedangnya sama sekali nggak bergerak. Bahkan ayahnya aja nggak bisa menghentikan pedang udara. Yeonbuso yang panik meminta Yewon untuk menunggu dan sebaiknya mereka bicara dulu. Namun Yewon dengan dingin berkata, harusnya lu berhenti saat tangan lu terpotong. Yewon pun menggerakkan tangannya dan ketiga pedang berbalik menyerang pemiliknya. Celup, celup, celup. Yeonbuso berteriak saat 2 pedang menancap di kedua paha dan yang satu lagi di pundak kirinya. Yeonbuso langsung muntah darah. Yeonbuso hanya bisa tercengang melihat ketiga pedangnya menancap di tubuhnya. Bukankah kekuatan luar biasa itu tidak adil? Bukankah The Lord Kultus terlalu kuat?
Apa jangan-jangan Yowun beneran udah mencapai level Divine Master? Ya Allah, kemana aja lu Cuk? Dari tadi udah dibilangin dia Divine Master kagak mau denger. Setelah merasakan kekuatan Yowun, Yonbuso baru ditampar kenyataan sama seperti kedua Elder. Yonbuso baru menyadari kalau The Lord Kultus Iblis Chun Yowun benar-benar berada di level yang jauh lebih tinggi darinya. Dia nggak pernah menjadi rival Chun Yowun. Yowun mendekati Yonbuso yang masih muntah darah. Yonbuso berkata, apa yang mau dilakuin Yowun sekarang? Membunuhnya. Kalau itu terjadi, Yowun akan menjadikan Force of Justice musuhnya. Namun belum selesai Yonbuso berbicara, Yowun memotongnya dengan bilang, "Lu ngomong apa sih Cuk? Buat apa gue ngebunuh lu?" Yonbuso bingung. Yowun menatap Yonbuso dengan sinis dan berkata, "Lu itu tawanan yang bagus untuk gue gunain kapan aja." Yonbuso melongo. Chun Yowun memang paling jago bikin lawannya nggak bisa berkata-kata. Saat Yonbuso, calon kandidat 5 pendekar terkuat dan putra pertama pimpinan utama Force of Justice Yimok, dikalahkan oleh kekuatan yang lebih besar, membuat para prajurit dari keluarga Peng menyerahkan diri tanpa perlawanan. Tentu saja itu sesuai dengan instruksi Elder Peng yang gak mau ada korban lagi. Elder Peng telah dibutakan oleh ambisinya dan menetapkan tujuannya yang terlalu tinggi. Di saat dia menghadapi kenyataan, dia sudah kehilangan sesuatu yang penting. Bagaimana bisa monster itu ada di antara mereka? Elder Peng gak pernah menyangka kalau Yonbuso yang berada di level Supreme Master bisa dikalahkan begitu cepat. Perbedaan mereka tampak seperti prajurit yang berbakat dan prajurit level bawah. Apakah perbedaan setiap orang akan semakin bertambah seiring dengan naiknya level? Dibutuhkan beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun untuk bisa naik dari level superior ke Supreme Master. Jadi bagaimana bisa The Lord Kultus berkembang begitu banyak hanya dalam waktu beberapa bulan saja? Elder Chongsu telah memberi mereka peringatan berkali-kali, tapi nggak ada satupun yang mengindahkannya. Bahkan pemimpin utama juga. Dan sekarang mereka mengetahui kebenarannya dengan cara yang menyakitkan. Tiba-tiba Elder Peng teringat dengan taruhan Elder Chongsu sebelum dia meninggalkan istana. Mereka akan mempertaruhkan tangan masing-masing dan kalau Elder Peng dilepaskan, berarti tangannya yang masih ada bisa dalam bahaya. Karena dia gagal bernegosiasi dengan Kaisar. Sementara itu, halaman kuil menjadi sangat ramai karena ada hampir 100 tawanan Force of Justice. Mereka semua ketakutan. Saat itulah Hubong bertanya pada Yowun, mereka memang gak ngebunuh para tawanan itu semua, tapi mereka melukai kedua elder dan anak dari pimpinan utama Wulin. Ini akan menyulitkan mereka gak sih? Go Wang He yang menjawab kalau itu belum akan terjadi. Aliansi antara Kultus dan Force of Justice terbentuk untuk menghadapi sekte Blood God Six Martial. Kalau aliansi ini hancur, maka akan terjadi perang antara 4 faksi besar, bukan lagi 3 faksi. Jadi nggak mungkin aliansi ini akan hancur begitu saja. Yang dikatakan Yonbuso itu hanya gertakan saja biar nggak ada korban dari pihak mereka. Yowun mengangguk setuju. Aliansi ini terbentuk bukan untuk menciptakan perdamaian. Hubong pun merasa sedikit lega. Go Wang He meneruskan, ya nggak aneh sih Hubong khawatir karena memang begitu kan sifatnya. Tapi dengan Force of Evil di barat, Blood God Six Martial di timur, dan Kultus Iblis di selatan, Force of Justice nggak akan mungkin merusak aliansi ini. Kalau aliansi ini rusak, maka Force of Justice akan dikelilingi oleh musuh-musuhnya ntar. Mereka penasaran kira-kira gimana reaksi Wulin ya kalau tahu apa yang terjadi di istana sekarang. Gimanapun mereka pasti berharap kalau orang-orang yang mereka kirim akan berhasil meyakinkan Kaisar. Go Wang He bertanya pada Yowun apa yang akan mereka lakukan pada para tawanan itu. Kan gak mungkin nahan mereka di situ terus.
Yowun menjawab kalau akan mengirim balik para prajurit Force of Justice ke Wulin, kecuali Yonbuso dan 2 elders lainnya. Mereka juga akan mengirimkan 3 potongan tangan dari Yonbuso dan kedua elders disertai sebuah surat. Jika bukan karena aliansi, Yowun pasti sudah membunuh mereka semua, karena perbuatan yang telah mereka lakukan memang pantas untuk dibunuh. Tapi saat ini mereka nggak boleh membuat Wulin menjadi musuh mereka. Go Wang He berkata kalau begitu biar dia aja yang mengantarkan para tawanan itu kembali ke Wulin. Dan itu jelas adalah hal yang berbahaya. Bisa-bisa Go Wang He mati karena amarah sekte Force of Justice. Yowun menolak idenya. Memang sih dengan Yonbuso dan kedua elder menjadi tawanan, Force of Justice nggak akan bertindak sembarangan, tapi dia nggak akan mengambil resiko di mana Go Wang He bisa saja dijadikan tawanan juga, dan mereka akan meminta untuk pertukaran tawanan. Go Wang He merasa kecewa karena nggak dapat izin Yowun. Go Wang He berpikir kalau itu adalah kesempatannya untuk dikenal sebagai Six Sword, maksudnya dikenal keluar lah. Dia ingin jadi lebih berguna. Kebalikan darinya, Hubong malah tertawa senang, karena dengan kejadian ini orang-orang akan tahu kekuatan Yowun yang sebenarnya. Mungkin saja Yowun akan mendapatkan julukan. Kenyataannya sampai saat ini memang hanya para pengikut kultus saja yang tahu tentang kekuatan luar biasa Yowun. Namun karena kejadian kali ini di mana Yowun sebagai The Lord Kultus yang baru mampu menaklukkan 3 pendekar berpengaruh Force of Justice atau para 3 pimpinan, jadi Yonbuso itu termasuk pimpinan ya guys, pasti akan tersebar dan ada kemungkinan Yowun akan mendapatkan suatu julukan. Untuk para pendekar Murim mendapatkan julukan berarti dapat menaikkan reputasi mereka di dunia Murim. Yowun hanya tersenyum saja. Kira-kira dia bakal dapat julukan apa ya? 3 hari kemudian, para tawanan yang ditawan oleh kultus telah kembali ke Force of Justice, kecuali Elder Pengyu, Biksuni Sati, dan Yonbuso yang masih ditawan di istana. Pimpinan utama dan ketiga elder lainnya mendapat laporan dari Ohi dari klan Hangsan dan Peng Yosik, letnan keluarga Peng. Elder kedua, Gakyon dari Kuil Sorim, merasa syok dan tidak percaya. Itu karena yang terjadi di istana adalah sesuatu yang tidak seorang pun yang menyangka bakal terjadi. Siapa yang akan menyangka 3 elders bahkan dijadikan tawanan? Elder ke-6, Pong Chong-won menanyakan kebenarannya pada Wuson. Mereka mengerti kalau kekuatan Yowun telah meningkat, tetapi mereka gak menyangka kalau sampai bisa mencapai level setinggi itu. Wuson berkata bahkan Yonbuso saja bukan tandingan Yowun. Wuson menceritakan apa yang terjadi di istana saat itu. Semakin lama mendengar, wajah para elder semakin menggelap. Itu jelas terlihat seperti penyerangan satu arah. Dan yang lebih mengejutkan adalah bagaimana Yowun mengambil alih pengendalian pedang udara yang digunakan Yonbuso. Skill pedang udara hanya dapat dilakukan oleh pendekar dengan level Supreme Master. Dan saat itu hanya 5 pendekar terkuat saja yang mampu melakukannya, di luar dari para pendekar yang menyembunyikan kemampuan mereka ya. Tetapi bisa mengambil alih kendali pedang udara mengartikan kalau lawannya memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari Supreme Master. Jadi apa yang dikatakan Elder Chongsu itu benar. Cerita yang gak dipercaya oleh siapapun, lebih tepatnya menolak untuk percaya. Karena pada kenyataannya sangat sulit untuk seorang pendekar mencapai level Supreme Master meskipun mereka telah terlatih selama hidup mereka. Terlebih, hanya sedikit pendekar yang mampu mencapai level Supreme Master sampai bisa dihitung dengan jari. Gak ada seorang pun di Wulin yang telah mencapai level Supreme Master mampu melangkah ke level yang lebih tinggi, yaitu Divine Master. Jadi, apa artinya sekarang The Lord Kultus hampir seperti dewa? Semua orang hanya berpikir kalau Chun Yowun telah dipilih oleh langit. Tiba-tiba Pung Chong-won penasaran dengan kotak yang dibawa di punggung seorang prajurit keluarga Peng.
Prajurit itu ragu-ragu, mengatakan kotak apa itu sebenarnya lebih sulit daripada menceritakan kejadian di istana. Elder ketiga yang sejak tadi diam menyimak, meminta prajurit itu untuk membuka kotak itu. Dia adalah seorang pria parubaya dengan alis tebal dan mengenakan baju sutra biru. Elder ketiga, Namgong Kyong, kepala keluarga Namgong, pendekar pedang yang terkenal. Prajurit keluarga Peng terkejut dengan kehadiran elder ketiga di situ. Tapi dia pun akhirnya berkata kalau Lord Kultus memintanya untuk menyerahkan kotak itu pada pimpinan utama. Prajurit itu pun meletakkan kotak itu di hadapan pimpinan utama Yimok. Saat dia membuka kotaknya, wajah semua yang melihat menjadi tegang. Terdapat 3 potongan tangan di dalam kotak itu. Tidak ada yang tidak tahu potongan tangan siapa itu. Sudah jelas tangan dengan balutan potongan pakaian abu-abu adalah tangan Biksuni Sati. Kemudian tangan yang terlihat kekar adalah milik Elder Pengyu. Dan yang terakhir tangan dengan potongan pakaian putih adalah milik Yeon Buso. Bang! Fokus semua orang beralih pada suara gebrakan keras di meja utama. Wajah Yimok yang selalu terlihat tenang sekarang memancarkan amarah yang luar biasa. Wajar saja dia marah karena itu adalah potongan tangan putra pertamanya. Potongan tangan dalam balutan pakaian putih melayang dan tertarik menuju Yimok. Matanya bergetar oleh amarah melihat potongan tangan itu. Gak pernah sekalipun The Lord Kultus yang sebelumnya, Chun Yujong, membuatnya semarah ini. Apa The Lord Kultus yang sekarang berpikir dia gak berani memutuskan hubungan aliansi? Beraninya dia menguji kesabaran gue, pikir si Yimok dengan amarah yang membara. Mengirim potongan tangan itu dapat diartikan sebagai tindakan provokasi dan mencemooh Force of Justice. Namun sesuatu merebut perhatian Yimok. Di dalam genggaman potongan tangan itu ada sesuatu yang tersembunyi. Yimok berusaha untuk membuka kepalan tangan itu, tapi kepalanya sangat keras. Setelah berpikir, Yimok memasukkan energi ke dalam tangan itu dan perlahan jari-jari tangan itu terbuka. Terdapat secari kertas berisi tulisan. Yimok bingung, kenapa harus membuat kertasnya nggak kelihatan siapapun setelah menaruhnya di situ. Nah kan orang jadi nggak ngeh kalau misalnya nggak ngelihat secara teliti. Apa ini pesan rahasia dari The Lord Kultus? Menilai itu adalah sesuatu yang penting dan hanya dia yang boleh tahu. Yimok diam-diam membaca isi surat itu tanpa ketahuan yang lainnya. Setelah membacanya, ekspresi wajahnya berubah. Tanpa menyadari perubahan ekspresi pimpinan utama mereka, para pimpinan yang lain sedang membahas apa maksud dari The Lord Kultus yang sebenarnya dengan mengirimkan potongan tangan ketiga pemimpin. Elder kedua Gakyeon berpendapat kalau hal itu seperti sebuah peringatan untuk mereka. Seperti mengatakan, siapapun yang mengganggu proses perubahan ajaran dan kepercayaan negara gak akan dibiarkan begitu saja. Mereka gak bisa protes dengan apa yang dilakukan Kultus, karena mereka duluanlah yang mengirim Yeon Buso dan kedua elder ke istana. Terlebih lagi, Force of Justice akan mengalami kerugian besar kalau aliansi mereka terputus. Gak hanya itu saja, meski tidak ada yang mengatakannya dengan keras, tetapi mereka berpikir kalau kultus iblis lebih berbahaya daripada Blood God Six Martial. Saat itu, Yimok menaruh potongan tangan putranya di meja setelah membaca isi surat rahasia itu. Kemudian dia pun berbicara pada para pimpinan yang lain kalau dia akan mengajukan sebuah usulan. Usulan apa nih? Para pimpinan yang mendengar itu jadi bingung. Yimok melanjutkan dan berkata dengan suara rendah kalau dia akan mengusulkan pemutusan hubungan aliansi dengan kultus iblis. Bersambung! Baiklah, sampai di sini dulu ya guys. Suara saya udah habis nih. Selamat penasaran ya guys. Jangan lupa baca manhwanya di webtoonnya ya. Kasih love, add favorit, dan kasih rate yang tinggi biar autornya semangat buat manhwanya. Kalau ada kritik dan saran, tulis aja di kolom komentar ya guys. See you guys, assalamualaikum, bye-bye.